Hello everyone, my name is Fikran Rido and today I will present a topic titled Manager and Managing. Manajemen merupakan salah satu aspek terpenting dalam kesuksesan sebuah organisasi. Tanpa manajer yang baik, perusahaan tidak akan mampu mengatur sumber dayanya secara efektif. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan siapa itu manajer, apa fungsi mereka, keterampilan apa yang dibutuhkan, dan bagaimana proses manajemen bekerja dalam sebuah organisasi. Manajer adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengordinasikan dan mengawasi pekerjaan orang lain agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif. Artinya, manajer bukan hanya bekerja sendiri, tetapi juga memastikan bahwa seluruh tim bekerja menuju sasaran yang sama. Kegiatan managing atau mengelola melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya. Dengan kata lain, manajer berperan sebagai pengarah, pengambil keputusan, dan juga motivator bagi bawahannya. Secara sederhana, manajer adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi melalui upaya orang lain. Manajer biasanya memiliki kekuasaan formal untuk membuat keputusan, memberikan instruksi, serta mengatur sumber daya seperti manusia, keuangan, dan waktu. Contohnya, dalam sebuah perusahaan, manajer pemasaran bertanggung jawab atas strategi penjualan, promosi, dan hubungan pelanggan. Mereka tidak melakukan semua hal sendirian, tetapi memimpin tim agar semua kegiatan berjalan secara efektif. Jadi, seorang manajer itu harus mampu memimpin dan mengelola orang-orang yang ada di sekitarnya atau di sebuah perusahaan, bukan hanya mengawasi pekerjaan. Dalam organisasi modern, biasanya terdapat ada 3 tingkatan manajemen, yaitu yang pertama ada top manajemen atau manajemen puncak, contohnya CEO, direktur, atau presiden perusahaan. Mereka bertugas menetapkan visi, misi, dan strategi utama organisasi. Yang kedua ada middle management atau manajemen menengah. Mereka menerjemahkan strategi dari manajemen puncak menjadi rencana yang lebih detail. Biasanya terdiri dari kepala divisi, manajer departemen, atau supervisor senior. Dan yang ketiga ada first line management atau manajemen lini pertama, yaitu manajer di tingkat ini bertanggung jawab langsung terhadap karyawan operasional dan memastikan pekerjaan sehari-hari berjalan sesuai dengan rencana. Di setiap tingkat memiliki peran yang berbeda, namun semuanya saling berkaitan untuk memastikan organisasi berjalan dengan baik. Menurut Henry Fayol, seorang tokoh manajemen klasik, terdapat 4 fungsi utama manajemen, yaitu ada planning atau perencanaan, menentukan tujuan dan strategi yang akan digunakan untuk mencapainya. Yang kedua, organizing atau perorganisasian, mengatur sumber daya, membagi tugas, dan menentukan struktur organisasi. Yang ketiga ada leading atau kepemimpinan, mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi anggota tim untuk bekerja dengan baik. Dan yang terakhir ada controlling atau pengendalian, yaitu memantau hasil kerja dan memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Di keempat fungsi ini tidak bisa mereka berdiri sendiri, melainkan membentuk siklus manajemen yang terus berulang di setiap organisasinya. Untuk menjalankan fungsi manajemen dengan baik, seorang manajer harus memiliki 3 keterampilan utama, yaitu technical skills atau keterampilan teknis, yaitu kemampuan untuk memahami dan menggunakan metode, prosedur, atau alat dalam bidang tertentu. Misalnya, manajer IT harus mengerti dasar-dasar sistem teknologi informasi. Yang kedua ada human skill atau keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain. Ini sangat penting karena manajer bekerja melalui orang lain. Dan yang ketiga ada conceptual skills atau keterampilan konseptual, yaitu kemampuan berpikir secara strategis,
menganalisis situasi kompleks, dan melihat hubungan antara berbagai bagian organisasi. Semakin tinggi posisi manajer, semakin penting keterampilan konseptual. Namun, di tingkat bawah, keterampilan teknis biasanya lebih dibutuhkan di sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu peran manajer juga dijelaskan oleh Henry Mintzberg yang membaginya menjadi 3 kategori utama, yaitu interpersonal roles, itu bisa disebut seperti figurehead, leader, dan liaison, di mana manajer berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain. Yang kedua ada informational roles, itu seperti monitor dan spokesperson, yaitu peran untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi penting. Yang ketiga ada decisional roles seperti entrepreneur dan resource allocator, di mana manajer membuat keputusan strategis untuk kemajuan organisasi. Dengan menjalankan semua peran ini, manajer menjadi penghubung antara visi organisasi dan pelaksanaan di lapangan. Dari semua penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa manajer memiliki peran penting dalam mengarahkan sumber daya manusia dan non-manusia agar tujuan organisasi tercapai. Manajer yang efektif bukan hanya mampu memerintah, tetapi juga dapat memotivasi, beradaptasi, dan mengambil keputusan yang bijak. Manajemen yang baik memastikan semua bagian organisasi bergerak harmonis menuju sasaran bersama. Sekian penjelasan dari saya. Thank you very much for attention. Thanks all for my presentation about managers and managing. Have a nice day, everyone. Goodbye.